Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi guys, ini di channel peternak Nusantara ya guys. Ada backgroundnya Zaskia guys ya. Ya, kita lanjutkan di peternakan. Di sini saya akan membahas tentang vaksin guys di sini ya guys. Ini adalah DOC ayam rawang guys. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ayam rawang nanti akan saya ulas di video yang lain ya guys. Yang ini saya akan kasih tahu tentang kita belajar tentang vaksinasi biar tepat sasaran, tidak keliru dalam vaksin dan dalam vaksinasi agar unggas kita kebal terhadap penyakit yang kita vaksin tersebut. Nah, sebelum vaksinasi, kita langkah pertama adalah kita coba lihat dulu kondisi ayam guys. Nah, kita coba lihat dulu kondisi ayam, apakah ayamnya ada yang sakit atau ayamnya ada yang gak sehat atau pilek guys ya. Biasanya kalau ayamnya biasanya sakit, nanti kalau kita vaksin malah bahaya guys. Biasanya akan cenderung menyebabkan kematian guys ya. Pernah ada suatu ketika ada orang yang setelah vaksin ayam satu kandang habis guys, ludes. Atau setelah vaksin, 2 hari setelah vaksin biasanya ayamnya akan sama mati guys. Jadi dikarenakan itu kita tidak selektif terhadap ayam kita sebelum vaksinasi. Terus yang kedua, setelah kita melihat kondisi ayam ya guys, kita harus tahu umur guys. Nah, ayam rawang yang saya punya ini adalah umur sekitar 8 hari guys. Sebenarnya 7 hari udah bagus, tetapi saya ragu dengan umurnya, maka saya sekitar umur 8 hari ini guys. Kenapa saya nggak kasih vaksin dia di umur 4 hari atau sesuai dengan buku yang ada di poultry ya guys. Saya belajar tidak di situ guys, saya belajar di pakar imun virologi dan virus, yaitu Dr. Indro yang ada di FB itu ya guys. Dikarenakan apa saya tidak memvaksin dia di usia 4 hari? Dikarenakan apa? Karena dalam ayam ya guys, usia 1 sampai 7 hari ya guys, itu udah ada material antibodi yang ada di ayam itu yang diturunkan dari inang atau dari induknya guys. Makanya kalau kita memvaksin dia dari usia 1 sampai 7 hari, kita akan percuma guys, karena nanti di usia 8 hari kalaupun vaksin 1 hari ya guys, dia kalaupun kita vaksinasi usia DOC 1 hari ya guys ya, usia 8 hari itu tidak ada peningkatan antibodi guys di sana guys, tidak ada peningkatan. Makanya saya percaya dengan beliau jika vaksinasi dilakukan 7 hari setelah ayam itu lahir guys, setelah ayam itu menetas ya guys. Jadi kita akan tepat sasaran, tidak salah kaprah dalam menangani vaksinasi ya guys. Ya kan biasanya kalau teman-teman 4 hari menurut di buku, tetapi saya mengikuti saran beliau karena beliau sudah meneliti hampir 20 tahun ya guys untuk virus khususnya. Jadinya kalau kita vaksinasi umur 4 hari akan percuma dia guys, karena antibodi yang dihasilkan dari sel induknya atau material antibodi yang dihasilkan dari induknya itu akan bertahan sampai 7 hari pasca dia menetas guys. Makanya kalau usia 1 sampai 7 hari ada virus
namanya virus ND, virus AI, virus Gumporo, dia akan kebal guys. Makanya kalau kita masukkan vaksin di usia 1 sampai 7 hari kan percuma guys. Makanya usia 7 hari ini atau 8 hari, usia 7 hari itu usia yang sangat minimal untuk kita memberi dia vaksin. Nah, vaksin yang saya berikan nanti adalah vaksin NDIB guys. Lah, vaksin NDIB tersebut atau vaksin tetes ya guys, vaksin aktif yang akan bekerja, yang akan memberikan perlindungan terhadap ayam ini setelah 7 hari pasca vaksinasi guys. Jadinya kalau 7 hari ini saya kasih vaksin ya guys, vaksin NDIB guys ya, jadi nanti usia 14 hari dia udah akan kebal terhadap vaksinasi tersebut. Contohnya ini NDIB, jadi kalau usia 14 hari dia terkena wabah ND ya, terkena wabah ND pada usia 14 hari dia akan kebal karena dia udah memproduksi antivirus ND 7 hari setelah dia vaksinasi guys. Makanya kalau ada virus dia udah kebal di usia 14 hari. Dan berapa lama antibodi dia meningkat itu besarnya adalah 14 hari setelah vaksinasi guys. Jadinya usia 14 sampai 28 dia akan kebal. Nah, di usia 28 nanti teman-teman biasanya bingung kalau ada virus di usia 28 nanti gimana bang? Apa nanti di usia 28 nanti jika ada wabah kita cuma akan 28 nanti kita kalau ada virus ya guys di usia 28 atau setelah antibodi ini menurun, kita akan rangsang antibodi kembali dengan vitamin guys, vitamin ACE yang ada di Vitacik atau di EGG Stimulan itu banyak, vitaminnya lengkap. Kita cuma ambil di situ, kita berikan dosis 2 kali lipat, kita akan minumkan ke ayam dan antibodi ayam akan keluar sendirinya dan virus akan dinetralisir. Dan jika kalau ada virus ya guys atau ada aratan ayam kita belum divaksinasi, itu nanti ayam kita akan ludes guys, ayam kita pasti akan mati jika ada virus yang menyerang dia walaupun kita perkebal antibodi dia, karena virus yang ganas akan lebih banyak daripada antibodi dia guys. Jadinya kalau kita perbanyak antibodi walaupun menggunakan vitamin, dia akan lebih cepat berkembangnya virusnya daripada antibodinya, sehingga ayam tersebut biasanya akan sakit dan mati akhirnya. Jadinya begitu guys, kalau ayam kita sakit, nah jadinya begitu guys, kalau virus ya kalau ayam udah divaksin, virus akan datang ke sini, nanti sistem di dalam tubuh ayam atau sel memori dalam tubuh ayam karena kita udah vaksinasi akan mengeluarkan antivirus spesifik yang kita vaksin tersebut. Jadi kalau ada virus ND ya guys masuk dalam tubuh ayam dan ayam itu udah divaksin, ayam nanti akan mengeluarkan antivirus berupa antivirus ND dan akan cepat guys, pengeluarannya akan cepat, sekitar 1 hari sudah akan meningkat antibodi dia. Nah kalau kita dukung dia menggunakan vitamin, dia akan lebih cepat lagi peningkatan antibodinya. Maka di saat ada virus, jika ada virus, memperkuat antibodi dia dengan vitamin ACE ya guys, dengan vitamin tersebut ya guys. Dan jika kebalikannya guys, jika ayam tersebut belum divaksin ya guys, jika ada virus yang datang, misalnya virus ND, nah virus ND tersebut akan berkembang banyak guys. Nah berkembangnya banyak ini
sistem imun dia di dalam tubuh ayam itu akan membuat antibodi paling cepat itu 7 hari guys. Makanya di saat 7 hari tersebut virus sudah berkembang banyak guys. Beda dengan yang kita vaksinasi 1 hari dia udah mengeluarkan antivirus yang banyak sehingga virus tersebut bisa dibunuh oleh antivirus tersebut. Beda hanya prosesnya lama guys. Kalau ada virus yang belum divaksin itu prosesnya 7 hari sehingga ayam kita akan mati dulu. Nanti kita akan perjelas mengenai itu nanti setelah, daripada saya ngomong panjang lebar di sini nanti kasihan teman-teman, cuma gambarnya ini. Kita akan vaksin ini ya guys. Ini kita udah beli guys vaksin NDIB nya ya guys. Ini dengan harga ini guys. Nah kita coba kita perjelas dengan harga 20.500, dosis 500 guys. Jadi vaksin ini nanti bisa diberikan kepada ayam sebanyak 500 ekor guys. Nah kalau kita tadi cuma berapa ekor tadi ayam merawangnya tadi, sekitar 10-an ya guys. Kita akan simpan, biasanya bisa guys nanti disimpan di dalam lemari es dengan syarat belum dicairkan ya guys. Karena saya tidak punya lemari es ya guys, mohon maaf. Jadi ini cuma sekali pakai nanti guys kalau untuk saya. Nah ini kita buka untuk vaksin sendiri guys, mohon maaf ada tulisan Arabnya, ini bukan ayat Al-Quran aja gak apa-apa. Untuk vaksin sendiri guys biasanya diadai seperti ini guys. Nah kita diwadai seperti ini, biasanya isinya nanti adalah vaksin bersama esnya. Nah ini guys ya, nah ini vaksinnya, ada esnya, ini vaksin NDIB ini guys, dan ini adalah pelarutnya LD 500 untuk 500 dosis 500 untuk 500 tetes di ayam guys. Ini untuk tutup vaksinnya. Jadi kemarin ada temen yang sempat bilang, bang ayam saya udah saya vaksinnya apa kok masih kena wabah penyakit ya, vaksinnya apa? Vaksinnya saya beri di toko burung guys. Waduh, vaksin kok diberi di toko burung, tapi terus dalam pengemasan katanya cuma tetes seperti ini aja, tapi nggak kayak gini guys, cuma kayak vitamin burung kayak gitu aja ditetesin gitu. Wah itu namanya bukan vaksin itu mas, kayak bilang gitu, itu vitamin atau obat aja, itu bukan vaksin. Kalau vaksin pas penyimpanannya di suhu lemari es, suhu dingin guys, tidak di suhu ruangan seperti ini. Makanya di dalam apa itu pembelian harus disertakan es, dikarenakan ini nanti vaksin harus segera dipakai. Dan ini bisa deh biasanya untuk pakai, kita cuil, kita buka dan kita cuil, bisa untuk dipakai beberapa kali dengan syarat yaitu nanti, maaf gak lama ya, tangan satu gak pakai. Nah ini guys ya vaksinnya, ini kan ada penyimpanan 2-8 derajat Celcius, makanya di suhu ruangan dia akan mati nanti vaksinnya. Nah ini di dalamnya itu ada seperti tablet guys ya, seperti obat kaplet ya, itu akan mudah larut. Jadi jika teman-teman ingin kebanyakan ini dosis 500, bisa buat separuh atau seperempat, nanti bisa dipakai lagi dengan cara seperti itu. Tetapi kalau seperti saya tidak ada kulkas, ya harus wajib ini satu kali pakai, setelah itu kita buang. Karena saya tidak punya kulkas, mohon maaf sekali ya guys. Dan ini vaksin NDIB ini adalah vaksin yang akan memperkebal ayam dengan virus ND dan IB. Dan ND itu adalah Tatelo dan IB adalah bronkitis atau saluran pernapasan biasanya guys. Jadi kalau ada dua penyakit tersebut datang,
di dalam tubuh ayam, insya Allah ayam tersebut sudah kebal dan kita akan meningkatkan dengan vitamin tersebut. Tetapi jika penyakit yang datang itu adalah penyakit AI atau flu burung ya guys, ya tetap aja mati karena vaksin itu, karena satu vaksin satu penyakit guys. Makanya vaksin itu vaksin itu banyak karena penyakit juga banyak, tidak cuma satu guys. Nah itu yang saya perjelas. Makanya buat teman-teman yang berasumsi kalau udah divaksin ayamnya akan kebal, tidak, kebal ya benar kebal, tetapi vaksin apa dulu kita lihat. Nah nanti karena penyakit itu banyak, karena virus itu banyak, nggak cuma satu, makanya kita wajib vaksin ya, harus virusnya tidak hanya semata-mata hanya cuma satu kali vaksin kita udah yakin kalau ayam kita nanti akan terhindar dari paratan atau virus ya guys, tidak. Nah ini, nah biasanya yang ada di Indonesia itu virus yang sering yang ada itu adalah MD, biasanya NDAI dan Gumboro guys. Itu tiga itu yang sering ditemui di kasus di Indonesia. Virus itu adalah tiga itu. Kewajiban vaksin dari dokter Indro, kalau vaksin wajib itu adalah NDAI dan Gumboro, karena biasanya tiga virus tersebut yang akan sering keluar di dalam penyakit yang ada di Indonesia. Coba kita vaksin lagi guys ya, mudah-mudahan. Kita buka tutupnya. Nah ini kita buka tutupnya ya guys, itu. Nah kita buka guys, maaf, kita buka guys. Nah itu setelah kita buka, ini kita masukkan sini guys ya, gini ya, untuk tetesnya agar lebih mudah. Nah setelah itu kita buka ini segel dari vaksinnya, udah kita buka tadi, kita buka isinya. Nah itu kan seperti obat ya guys, larut, nanti kita masukkan ini, udah larut, gampangan larut itu. Kita diamkan gitu, nah gitu gini aja. Wah mudah kok guys, kita acak-acak dia guys agar menyatu juga, gak apa-apa. Nah sebenarnya NDIB di dalam vaksin ini sebenarnya ada dua tipe guys, kita lewat tetes atau lewat minum. Kalau tetes seperti ini, nanti kita teteskan pada mata dan hidung, karena reseptor virus biasanya ada di mata dan hidung guys. Jadinya kalau ada virus datang biasanya paling duluan di sana, nanti reseptornya ada di sana. Jadinya kalau lebih cepat untuk kekebalan ya kita masukkan aja di sana, biar antibodi dia langsung membuat antivirus seperti ini nanti kita. Nah kalau untuk diminum biasanya kita campurkan di tempat minum guys. Biasanya kalau saya dicampurkan di air susu gitu, ada pelarutnya kok guys, fresh milk biasanya, nanti dikasih diminum dan ayam tersebut minum. Nah ini kita campur ya guys. Nah nggak ada kan yang tadi gampang larut, karena itu vaksin gampang larut. Gak apa-apa guys, ini nggak mendemi atau istilahnya beracun bagi kita, nggak. Orang dokter Indro aja guys ya kemarin cairan seperti ini diminum guys, nggak apa-apa. Ini cairan ini karena ayam dan manusia itu reseptornya beda, nggak akan bisa ayam menular kepada manusia, nggak akan bisa guys. Jadinya ini untuk membuktikan kalau penyakit ayam tidak menular kepada manusia, dokter Indro itu meminum vaksin ini guys. Ada kok videonya nanti akan saya upload, tetapi nanti ada
hak cipta saya gak berani. Ada, silahkan cari di FB nanti kalau Pak Dokter Indom meminum vaksin. kita ambil guys ya ayamnya. Nah gitu guys, itu ayamnya yang sebelum kita vaksin. Kita vaksin dia lewat tetes ya guys. Jadi kita matanya, karena ini dosisnya 500 ya, karena ini tadi dosisnya 500 dan saya cuma pakai untuk 10 ekor ayam, makanya saya akan pakai semua guys ini. Jadi mata semua akan saya kasih dia gitu ya. Nah ini, nah gitu. Terus lubang hidungnya guys ya, lubang hidung kita tetesin. Nah, karena di reseptor dia ada di situ. Udah satu, sama perlakuan sama ya, kita tetesin dia. Lubang hidung juga kita tetesin. Nah gak apa-apa guys. Udah. Nanti akan saya skip kalau kebanyakan guys waktu. Mungkin akan saya skip, jadi kan cuma sama nanti perlakuan seperti ini. Udah saya skip aja guys ya, biar cepat. Nah setelah vaksinasi selesai, kita jangan lupa meningkatkan antibodi ayam tersebut agar lebih cepat dalam membuat antivirus tersebut. Kita akan meningkatkan dengan Vitacik guys. Ini karena apa, di dalam Vitacik sendiri ada banyak sekali jenis vitamin guys. Kita tidak usah bingung mencari vitamin A, C, E. Di sini sudah ada semuanya. Kita udah nggak usah bingung untuk meningkatkan antibodi ayam tersebut. Nah ini hasilnya seperti ini. Kita akan kasih minum ayam tersebut guys. Mohon maaf jika alat-alat yang ada di sini kurang begitu steril atau kurang begitu memadai, karena saya apa adanya guys, saya nggak bisa buat-buat, saya kurang nggak ada. Jadi untuk membeli peralatan atau gimana saya nggak ada, cuma saya memanfaatkan alat seadanya untuk beternak guys. Ini kita kasih dia ke ayam. Nah ini setelah kita kasih, dia nanti akan minum dan ayam-ayam tersebut akan 7 hari nanti akan kebal terhadap penyakit nanti ya guys. Tetapi jika besok ada wabah MD yang menyerang di kandang ini, ya tetap mati karena virus tersebut belum aktif, malah akan lebih banyak dengan antivirusnya ya guys ya. Video ini tayang berarti ayam-ayam ini udah besar guys, sudah sekitar 4 bulan baru akan saya tayangkan video ini baru. Jadi nanti kalau ada video ini upload, berarti ini ayam-ayam ini udah sekitar 4 bulan guys ya. Ya udah gitu dulu penjelasan mengenai vaksin NDIB dari saya. Banyak kekurangan di video ini, mohon maaf, saya ambil intinya aja ya guys. Itu ini ayamnya, ini bukan anu ya guys ya, ayam bukan lemes, tetapi ini ayamnya biasanya kan saya lampu ini guys, tapi ini masih belum saya lampu, makanya ayamnya agak sedikit itu tidak apa-apa. Oke ya udah, kita lanjutkan video selanjutnya. Dan sekian, sudah menonton video dari saya. Ada banyak kekurangan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.